Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima
Let's just praise his name for all the wondrous things he has done in our life. Hallelujah. Let's just stand up and praise his name, everybody. Hallelujah. Praise his name. Hallelujah. You're the light of our world, oh God. You're
Salam saudara, semua sukacita untuk kita jika masih diberi peluang untuk mendapur bagi pekerjaan Tuhan di bumi. Sebelum kita memberi, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberi persembahan kasih dan perpuluhan dan love gift, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa di surga. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Kami sudah diberkati lewat pekerjaan dan bisnis kami. Orapi juga Bapa, tangan-tangan yang berkesempatan memberi pada hari ini Bapa, berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Begitu juga Bapa bagi mereka yang tidak berkesempatan memberi pada hari ini juga Bapa, Kau berkati mereka Bapa,
supaya mereka juga Bapa dapat berkesempatan memberi pada minggu akan datang di depan Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua. Selamat berjumpa lagi di ibadah online CST. Apa kabar? So pagi ini kita akan belajar bersama satu topik, yaitu tentang grounded in the word of God. Berakar dalam firman Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan. A.W. Tozer, seorang pendeta Amerika menyatakan, the word of God well understood and religiously obeyed is the shortest route to spiritual perfection. And we must not select a few favorite passages to the exclusion of others. Nothing less than the whole Bible can make a whole Christian. Artinya ialah firman Allah yang dipahami dengan baik dan dipatuhi secara religius adalah jalan terpendek menuju kesempurnaan rohani. Dan kita, anda dan saya, tidak boleh memilih beberapa bahagian favorite dengan mengesampingkan yang lain. Seluruh Alkitab akan membuat orang Kristen bertumbuh dengan utuh. So di sini mari kita belajar bahawa sangat penting kita mempelajari. Bukan sebahagian Alkitab, tapi seluruh Alkitab. Karena itu akan memberi kita pengertian yang menyeluruh tentang siapa Tuhan kita dan kebenaran firman. Ya. So mari kita betul-betul mencintai, mengasihi firman Tuhan. Contohnya, ada kala kita mungkin terlalu fokus kepada berkat sampai kita lupa bahawa sangat penting juga di mana kita belajar untuk memikul salib. Kerana itu kebenaran firman. Dan pagi ini apakah anda rindu juga memikul salib Tuhan? Karena itulah salah satu panggilan untuk setiap umat Tuhan. Dan seringkali juga kita sangat rindu tentang kebangkitan rohani di bangsa kita, kan? Saya juga. Tapi pertanyaan saya kepada anda ialah, apakah anda sudah berkorban? Apakah anda sudah sedia dan rela untuk membayar, untuk berkorban demi apa? Demi kebangkitan rohani di bangsa ini. So itu untuk setiap kita merenungkannya. Charles Spurgeon, seorang pendeta Inggris menyatakan, if we want revivals, we must revive our reverence for the word of God. Artinya, jika kita menginginkan kebangkitan rohani, kita harus menghidupkan kembali penghormatan kita terhadap firman Tuhan, ya, kepada firman Tuhan. Nah, itulah dasarnya sebenarnya. Kalau kebanyakan umat Tuhan tidak mengasihi firman, bagaimana revival bisa terjadi? Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Tak akan bisa terjadi tanpa kita rela berkorban untuk Tuhan. Ya,
tanpa kita rela berkorban untuk Tuhan. Kerana firman begitu penting untuk setiap umatnya. So mari pagi ini, mari kita mempelajari cara-caranya untuk berakar di dalam firman. So bagaimana anda bisa berakar dalam firman? Salah satu caranya ialah menjadi anggota gereja lokal. Itu sangat penting. So tanya orang di sebelah anda, apakah anda anggota gereja lokal? Mungkin bukan gereja CST, tapi mungkin di gereja yang lain. Dan di Ibrani di Ibrani 10 ayat 25 menyatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh apa? Oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya, hendak kita selalu berkumpul bersama, ya. Jangan seperti orang lain, ya. Kita perlu apa? Menjadi yang setia, saling menopang, ya. Dan satu versi menyatakan, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. So mari kita belajar, ya. Belajar untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Belajar firman di dalam gereja lokal. So, jika mungkin ada di antara protes, tapi it's okay. Itu pilihan anda. Ketika kita rela untuk menghidupi firman, saya percaya hidup anda pasti sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati. Dan di Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 42 menyatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. So di sini kita bisa lihat bahawa ketekunan kita untuk terus belajar. Pada abad yang pertama, umat Tuhan datang bersama untuk belajar, berkumpul bersama. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama. Dan satu versi menyatakan mereka menggabungkan diri dengan saudara seiman. So betapa penting sebenarnya di mana kita bergabung bersama untuk saling mendorong, untuk mempelajari tentang kebenaran firman. Satu versi juga menyatakan mereka menghadiri persekutuan doa dan mengadakan perjamuan bersama. Di sini kita tahu bahawa kita sebagai anak Tuhan, apa panduan untuk kita? Sebenarnya ialah Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting untuk setiap kita. Karena kita siapa? Kita anak Tuhan. Kita dikatakan orang Kristen, kan? So seterusnya, satu contoh untuk di mana mengapa kita perlu berakar di dalam firman Tuhan, di dalam gereja lokal ialah. Contohnya, bisakah tanaman bertumbuh tanpa akar yang kuat dan dalam di dalam tanah? Sangat jelas, saya percaya anda sangat tahu bahawa tidak pasti tanaman itu akan layu, ya. Bahkan bisa cepat mati. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai akar yang kuat. Dan di dalam gereja lokal juga akan menjadi tudung untuk anda, perlindungan untuk anda, di mana anda menerima didikan dari Tuhan. Dan jika anda mau bertumbuh, jelas anda mesti sedia untuk dididik di dalam gereja lokal juga, ya, dididik di dalam gereja lokal. Dan saya percaya juga mungkin ada di antara tubuh Kristus yang suka berpindah-pindah dari satu gereja yang lain. Dan mereka mungkin tidak siap untuk tinggal di dalam satu gereja. Pertanyaan saya kepada anda, apakah yang akan terjadi di dalam hidup mereka? Biasanya, mungkin mereka bukan murid Tuhan, bukan murid Kristus. Seandainya anda bukan murid Kristus, anda murid siapa? Mari kita merenungkan tentang itu. Karena kehendak Tuhan, panggilan Tuhan untuk setiap kita ialah untuk menjadi muridnya. Itu hati Tuhan. Tuhan mau memuridkan bukan setakat anda, tapi saya juga. Supaya kita menjadi lebih sempurna. Ya, supaya kita menjadi lebih sempurna. So jika kita bukan murid Kristus, kita sangat senang apa? Tertarik dengan hal-hal duniawi. Ya, contohnya mungkin anda tidak akan tertarik kepada yang spiritualitas. Dan lama kelamaan apa yang akan berlaku ialah mungkin anda tidak lagi mengasihi Kristus. Dan untuk orang yang tidak mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Mereka akan dipisahkan dari domba-domba Tuhan. Dan pada waktu di mana kita dipanggil balik, anda akan ditolak oleh Tuhan,
di pintu syurga nanti. Dan kemana orang seperti itu akan pergi? Mereka tidak akan di syurga nanti. Mereka akan di neraka. Mereka akan disiksa untuk selama-lamanya. So mari kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Sangat penting kita bertumbuh. Dan salah satu cara di mana Anda bertumbuh ialah Anda berakar di dalam gereja lokal Anda. Cara kedua di mana Anda bisa berakar di dalam firman ialah tentang apa? Dengan mempunyai supaya pikiran Anda dipenuhi dengan firman Tuhan. Pikiran Anda dipenuhi dengan firman Tuhan. Di Yohanes pasal 8 ayat 31 menyatakan, maka kata-katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sangat jelas apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman. Sangat jelas semasa Anda tetap, semasa Anda hidup menuruti kebenaran firman, sesungguhnya Anda adalah muridnya. Dan ayat 32 menyatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya ialah Anda akan mengenal Allah yang benar. Dan kerana itu, Anda akan dibebaskan dari belenggu-belenggu, dari dosa-dosa yang sangat mengikatkan kita. So di sini mari kita belajar untuk memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Seorang penginjil Amerika, David Jeremiah menyatakan, if your mind is filled with the word of God, then it cannot be filled with impure thought. Artinya, jika pikiran Anda dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu tidak bisa diisi dengan apa? Pikiran yang tidak murni. So itu sangat tepat sebenarnya. Semasa Anda dipenuhi dengan kebenarannya, Anda tidak akan sedia melakukan yang fasik, yang jijik di mata Tuhan. Anda akan mempunyai roh takut Tuhan. Dan Anda akan menjauh dari yang tidak benar. Dan seandainya Anda berdosa, saya percaya Anda akan rindu untuk cepat bertobat kepada Tuhan. Dan semasa Anda bertobat, Tuhan sedia untuk memulihkan Anda. Mari kita lihat tentang kebenaran itu. Sangat penting di mana Anda dan saya dipenuhi dengan kebenaran firman. Charles Spurgeon, seorang pendeta Inggris menyatakan, the word of God is like a lion. The word of God is like a lion. You don't have to defend a lion. All you have to do is to let the lion loose. And the lion will defend yourself. Artinya, firman Tuhan itu seperti singa. Kamu tidak harus membela singa itu. Yang harus kamu lakukan ialah apa? Membiarkan singa itu dilepaskan. Dan singa itu akan membela dirinya sendiri. Semasa Anda dipenuhi dengan kebenaran firman, kebenaran firman itu akan membebaskan Anda. Anda tidak akan senang sakit hati. Anda tidak akan mempunyai akal pahit kepada sesiapa pun, kepada Tuhan atau kepada manusia. Itu akan membebaskan Anda. Anda akan tidak senang menjadi amarah. Untuk apa-apa sebab pun. Walaupun mungkin itu sebab yang wajar. Tapi Anda akan serahkan itu kepada Tuhan. Dan Anda akan lihat bahwa hidup Anda akan sangat berbeza. Anda akan penuh dengan sukacita Tuhan. Mari kita lihat di Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dan satu versi menyatakan sebagaimana hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali sebelum apa? Sebelumnya membasahi bumi sehingga biji-biji bertumbuh dan berbunga, lalu menghasilkan benih bagi petani dan makanan bagi yang lapar. Itulah kebenaran firman. Itu yang akan dilakukan oleh firman. Ayat 11 menyatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa? Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Artinya, itu satu kepastian Tuhan akan melakukannya. Seterusnya, dan akan berhasil.
ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Satu versi menyatakan, demikianlah juga firmanku yang keluar dari mulutku, semuanya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Setiap kebenaran firman yang anda ucapkan akan mencapai tujuan Tuhan. Ya, ingat, melainkan selalu melakukan apa yang ku ingini dan berhasil dan apa yang kusuruh kepadanya. Atau firman itu akan mencapai segala yang dimaksudkan oleh Tuhan. So di sini, semasa anda memperkatakan firman Tuhan, semasa anda mendeklarasi kebenaran firman, sesuatu pasti akan terjadi mengikut deklarasi, mengikut kehendak Tuhan. Smith Wigglesworth, seorang penginjil Inggris yang sangat terkenal, beliau menyatakan, there are 4 principles we need to maintain. First, read the word of God. Second, consume the word of God until it consume you. Third, believe the word of God. Fourth, act on the word of God. Artinya ada 4 prinsip yang perlu anda dan saya jaga. Pertama, mari kita baca firman Tuhan. Kedua, konsumsi firman Tuhan sampai habis. Ketiga, percaya kepada firman Tuhan. Keempat, bertindak sesuai dengan kebenaran firman. Artinya ialah kita terus menggali kebenaran firman sampai kepada inti artinya, sampai kita mengerti dengan sepenuhnya kebenaran firman. Ya, dan firman itu akan menjamah anda. Firman itu akan mengubah hidup anda. Supaya apa? Supaya anda menjadi serupa dengan Kristus. Dan lepas itu bertindaklah sesuai dengan kebenaran firman. Then it's your action time. Semasa anda bertindak atas kebenaran firman, atas janji Tuhan, pasti sesuatu akan juga sesuatu akan terjadi di dalam hidup anda. Tapi tanpa tindakan anda, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, so mari kita belajar. Mari pikiran anda dipenuhi dengan kebenaran firman. So anda bisa dipenuhi dengan memenuhi pikiran anda dengan kebenaran firman melewati apa? Mulai dengan memulai hari anda dengan firman. Memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Hudson Taylor menyatakan, jangan mengadakan konsert terlebih dahulu, baru kemudian menyetel. Maksud adjust instrumen anda. Tapi mulai dengan apa? Mulai hari dengan firman Tuhan dan doa. Dan pertama-tama selaras dengan dia. Dan beliau ya misioneri Inggris yang sangat terkenal di China. Itu yang dia pelajari semasa dia bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita belajar, sangat penting. Mari kita belajar untuk memberi waktu yang terbaik kepada Tuhan. Semasa roh anda harmonis dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. J.D. Greeter, seorang pendeta Amerika menyatakan, if you want to be led by the Spirit of God, then devote yourself to the Word of God. Jika anda ingin dipimpin oleh roh Tuhan, maka apa? Sangat penting. Maka mengabdikan diri anda kepada firman Tuhan. Mari kita membangun komitmen untuk mengabdi diri kepada firman Tuhan. Semasa anda rela menjadi hamba Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun anda. Tuhan akan memelihara anda. Kerana anda ada biji mata dia. Anda adalah domba dia. Anda bukan kambing. Anda adalah domba dia. Pasti dia akan pelihara anda. Dia akan memberkati anda. Dia akan menjaga anda. Dia akan menudung anda. Ya. Dan seorang penginjil Amerika menyatakan, you cannot do the will of God if you don't know the word of God. Artinya anda tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan jika anda tidak mengerti firman Tuhan. Di dalam pelayanan saya juga melihat ada beberapa orang sangat suka berdoa dan sebagainya, melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi satu kelemahan mereka ialah apa? Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mengasihi firman Tuhan. Mereka tidak mencintai firman Tuhan. Itu yang menjadi mereka senang apa? Senang give up. Senang jatuh dan sebagainya. Tapi semasa anda dan saya mengasihi firman Tuhan, saya percaya
itulah tudung untuk Anda. Itulah benteng untuk pelayanan Anda. Tuhan akan menjaga Anda. So pagi ini, mari kita belajar untuk apa? Untuk mengasihi firman Tuhan, mengabdikan diri kepada Dia. Seterusnya, bagaimana Anda memenuhi pikiran Anda dengan firman Tuhan? Membaca. Dengan sangat sedar, membaca firman Tuhan. Josh Muller, seorang penginjil dan rektor panti asuhan Ashley Down di Bristol, Inggris. Beliau menyatakan, mari kita dengar. Now what is the food for the inner man? Pertanyaannya ialah, sekarang apakah makanan untuk batin manusia? Not prayer, but the word of God. Bukan doa, tetapi firman Tuhan. So jika roh Anda tidak menerima firman Tuhan, bagaimana Anda bisa dibarui, dikuatkan? Tidak bisa sebenarnya. Seterusnya beliau kata, and here again, not a simple reading of the word of God, so that it only passes through our mind, just as water passes through a pipe. But considering what we read, ponder it over and apply it to our heart. Artinya di sini, ya, bukan pembacaan firman yang sederhana. Ingat, semasa kita membaca bukan bahawa kita membaca dengan santai saja, bukan. Sehingga hanya melewati pikiran Anda. Seperti air melewati pipa. Tetapi apa? Tetapi mengingat apa yang kita baca. Sangat penting. Mari kita ingat apa yang kita baca. Merenungkannya. Menerapkannya ke dalam hati kita. So jika Anda mau bertumbuh, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Di Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat 7 dan 8 menyatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi. So di sini Yosua diperintah apa? Untuk sungguh-sungguh berani, yakin dan berani, ya. Dia harus menjaga agar mereka semua mentaati seluruh hukum Tuhan. Seterusnya dia kata, jangan engkau lalai supaya apa? Supaya Anda bisa berhasil. Namun engkau harus tetap kuat, ya, tetap kuat dan mentaati segala firman Tuhan. So di sini mentaati seluruh firman sangat penting untuk Anda dan saya. Ya, sangat penting untuk Anda dan saya. Di ayat 8 menyatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan itu demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. So diulang lagi, ya. Buku hukum itu harus selalu kau baca kepada umatmu. Kita perlu baca firman itu. Pelajari buku itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya selalu kau melaksanakan semua itu tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semua itu, hidupmu akan apa? Makmur dan berhasil. Semasa Anda mentaati semua firman Tuhan, Anda akan diberkati selalu dan akan juga berhasil. So Tuhan mau bagaimana Anda memenuhi pikiran Anda dengan firman semasa Anda merenungkan firman Tuhan. Dan bagaimana Anda merenungkan firman Tuhan? Sangat sederhana, menghafalkan. Seperti sekolah minggu, ya. Ya, kita mengajar bahawa anak-anak perlu menghafalkan firman Tuhan. Dan itu akan menolong Anda untuk merenungkannya setiap hari. Ya, contohnya, satu contoh, ya, kita sangat tahu tentang Mazmur 133, yaitu tentang firman menyatakan, alangkah banyak dan indahnya semasa saudara diam bersama dengan rukun. So semasa ada kerukunan antara Tuhan, semua anak Tuhan, dalam keluarga dan sebagainya. Ayat 3 menyatakan, Tuhan memerintahkan berkat keseluruhan untuk selama-lamanya. Itulah semasa Anda bisa
semasa Anda melakukan kebenaran firman, saya percaya semasa Anda menjaga kerukunan, ada shalom, ya, ada kerukunan, pasti Tuhan akan memberkati hidup Anda. Itulah sebab Tuhan mengingatkan setiap Anda dan saya, mari kita belajar untuk menerapkan firman Tuhan, ya, ke dalam hati kita. Inilah salah satu cara di mana Anda bisa memenuhi pikiran Anda dengan firman. Di Yakobus 1 ayat 20 menyatakan, tetapi hendak kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan tidak mau Anda hanya dengar, tapi Tuhan mau Anda dan saya mentaati segala firman-Nya. Yakobus pasal 1 ayat 25 menyatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang itu, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So mari kita ingat bahwa hukum Allah sangat sempurna. Dia akan memberi kekuatan untuk membebaskan Anda. Ya. Dan orang yang menyelidik dan memperhatikan baik-baik dan melakukan hukum firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan sangat diberkati Tuhan. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam firman. Karena mereka adalah murid Tuhan. So, dan jika Anda sadar di Ulangan 28, firman menyatakan, jika engkau baik-baik, ingat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Dengan setia. Kesetiaan untuk melakukan perintah firman Tuhan sangat penting. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu. Tuhan mau kita setia menghidupi firman itu. Ya. Seterusnya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat orang Yahudi. Dan Anda sebagai anak Tuhan, umatnya, Tuhan juga akan memberkati Anda semasa Anda setia menghidupi firman-Nya. Ayat 2 menyatakan, segala berkat itu akan datang kepadamu. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu. Selalu berkat firman adalah syaratnya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seterusnya ayat 3, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, ya. Diberkati buah kandunganmu, buah hasil bumimu dan sebagainya. Dan ayat 5 menyatakan, diberkati bakumu dan tempat adonanmu. Ayat 6, diberkati engkau pada waktu engkau masuk dan diberkati engkau pada waktu engkau keluar. So di sini mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Karena banyak sangat berkatnya semasa Anda menghidupi firman. So bagaimana seterusnya, bagaimana Anda bisa berakar di dalam firman? Semasa Anda sedia dididik, sedia didisiplin oleh Tuhan. Ya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 menyatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itulah di mana Paulus bicara kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Yang dapat memberi hikmat. Firman Alkitab kita bisa memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Sangat penting. Bukan sekadar hikmat, tapi Anda akan diselamatkan oleh kerana iman Anda kepada Yesus Kristus. Ayat 16 menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan Anda. Untuk memperbaiki kelakuan Anda. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu puisi mengatakan orang semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk apa? Mengajar orang yang benar dan juga apa? Menegur, mendisiplin Anda, membetulkan apa yang salah dan juga mengajar manusia bagaimana hidup
mengikut kebenaran firman. So di sini mari kita sadar bahawa kita perlu kebenaran firman. Kebenaran firman seperti lampu suluh untuk setiap anda dan saya. Anda akan diajar, Anda akan ditegur untuk kebaikan Anda. Anda akan dibetulkan bahagian Anda yang salah. Bahkan lebih penting di mana Anda menjadi lebih sempurna di mana Anda apa? Di mana Anda belajar untuk hidup mengikuti kebenaran firman. Firman itu akan sangat menolong hidup Anda. Ayat 17 menyatakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semasa Anda menghidupi firman itu, Anda akan dilengkap dengan sempurna untuk segala pekerjaan yang baik, untuk kemuliaannya. Anda bisa berbuat baik kepada semua orang. Mengapa? Karena engkau sudah dikuatkan oleh kebenaran firman. Engkau tahu apa yang benar, apa yang salah di mata Tuhan. Dan semasa engkau takut Tuhan, pasti engkau akan memilih yang benar. Engkau akan mengusahakan untuk berbuat baik kepada semua orang. Itulah kebenaran firman. So bagaimana Anda bisa berakar di dalam firman? Poin pertama ya, Anda perlu juga menjadi anggota gereja lokal. Mengapa itu sangat penting? Firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 menyatakan, umat di dalam abad pertama, mereka apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mari kita belajar bertekun dalam kebenaran firman. Seterusnya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dalam jamuan kudus dan berdoa bersama. So itu akan sangat menolong Anda berakar di dalam firman. Dan di dalam pelayanan sangat mungkin tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, belajar firman sendiri. Mungkin ada yang belum saya temukan, tapi sangat kurangnya mereka bisa belajar bersama, belajar sendiri dalam kebenaran firman. Mereka juga perlu dituntun oleh pemimpin atau guru-guru supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman. So itulah, mari kita, jika Anda mau berakar dalam firman Tuhan, mari menjadi anggota gereja lokal. Itu sangat mempengaruhi Anda dalam pertumbuhan Anda. Poin kedua, bagaimana Anda bisa berakar dalam firman Tuhan? Pikiran Anda perlu dipenuhi dengan kebenaran firman. Di Yohanes pasal 8:32 menyatakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan Anda, akan menjadi engkau merdeka. Ya, akan menjadi engkau merdeka. Jika pikiran Anda dipenuhi dengan firman Tuhan, maka pikiran Anda tidak bisa diisi dengan pikiran yang tidak bunyi, pikiran yang tidak murni. Anda hanya akan diisi dengan apa? Dipenuhi dengan apa yang baik, apa yang benar, apa yang bunyi, apa yang mulia di mata Tuhan. Dan kerana itu, pikiran Anda dipenuhi dengan kebenaran firman, Anda akan diterima Tuhan. So mari kita pelajari tentang itu. So bagaimana pikiran Anda bisa dipenuhi dengan firman Tuhan? Anda bisa memberi waktu yang terbaik kepada Tuhan. Anda bisa mulai harimu dengan firman Tuhan. Ya, Anda bisa mulai harimu dengan firman Tuhan. Kedua, Anda bisa memenuhi pikiran Anda dengan firman dengan membaca firman dengan sungguh-sungguh. Ketiga, Anda bisa memenuhi pikiran dengan firman semasa Anda merenungkan firman Tuhan. Menghafalkan firman Tuhan. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 8 menyatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam. Firman mau kita apa? Merenungkan kebenarannya siang dan malam dan bertindak dengan hati-hati. Maka selepas Anda melakukan itu, Anda juga akan berhasil dan beruntung.
Anda akan menjadi makmur, diberkati Tuhan. Seterusnya, bagaimana Anda bisa memenuhi pikiran Anda dengan firman Tuhan? Dengan menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, ya, menghidupinya. Anda bisa berakar dalam firman Tuhan semasa apa? Semasa, ini poin ketiga yang penting juga. Semasa Anda sedia dididik atau didisiplin oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Karena Tuhan sentiasa mau mengajar Anda dan saya. Tuhan sentiasa mau menyatakan kesalahan Anda dan saya. Dan Tuhan sentiasa mau memperbaiki kelakuan Anda. Dan Tuhan mau menuntun Anda supaya Anda bisa hidup benar dan berkenan di mata Tuhan. Ya. So, Anda bisa terus bertumbuh, lebih mengasihi firman Tuhan, lebih berakar dalam firman Tuhan semasa Anda melakukan cara-cara seperti yang disebutkan tadi. So, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba sudah serahkan, sudah sampaikan kebenaran firman. Biar Engkau terus menjamah hati setiap yang mendengar. Biar semasa mereka sudah menangkap firman Engkau, mereka akan terus merenungkan firman-Mu dan juga mengaplikasikannya, menghidupi firman-Mu, supaya mereka akan melihat sangat beda semasa mereka menjadi pelaku firman. Kita tahu bahwa semasa kita melakukan kebenaran firman, Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Tuhan akan terus membuka jalan untuk kita, karena Dia Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik untuk setiap kita. Ya Tuhan, berkati setiap mereka yang sudah mendengar firman-Mu Bapa. Biar mereka terus berakar di dalam Engkau. Terpuji Bapa, terpuji Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan, Amin. Deklarasi firman Tuhan, Yakobus 1:22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita angkat tangan dan bersedia untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidup engkau. Dan engkau terus mentaati suara Tuhan dan mengikut pimpinannya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan shalom Tuhan terus dicurahkan atas hidupmu. Dan semua orang katakan, Amin.